Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin jamaah Masjid Kampus UGM yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Saya diberikan tema yang sebenarnya cukup menarik ya. Tapi sebenarnya saya pikir-pikir kurang pantas juga kalau saya memberikan penilaian terhadap pemberantasan korupsi sekarang ini. Karena saya pernah berada di KPK di masa lalu. Tapi karena ini permintaan panitia, insya Allah saya coba membawakannya dengan seobjektif mungkin. Kenapa saya katakan dengan seobjektif mungkin? Karena kalau kita menceritakan atau membandingkan pemberantasan korupsi, baik sebelum atau masih berlakunya undang-undang lama dibandingkan undang-undang baru sekarang ini, pastilah kita melihat ada perubahan yang signifikan. Ya. Ada perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok sebenarnya. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Saya ingin kita flashback dulu ke belakang agar supaya kita mendapat gambaran yang lebih jelas terhadap pemberantasan korupsi pada saat sekarang ini. Karena kalau kita langsung menilai pemberantasan korupsi sekarang ini tanpa melihat ke belakang, maka akan sangat sulit untuk kita membandingkan apakah pemberantasan korupsi sekarang itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu saya ingin mengajak hadirin hadirat untuk flashback ke belakang sedikit. Ketika reformasi tahun 1998 ada tuntutan yang begitu kuat dari masyarakat untuk memberantas penyakit yang merajalela pada saat itu, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan tuntutan itu bergelora ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu tahun 98. Oleh karena itu ketika rejim baru terbentuk, pemerintahan baru terbentuk, merespon tuntutan masyarakat ini. Apa yang direspon dari pemerintahan baru pada saat itu? Pertama, dia membuat 2 paket undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Ini respon terhadap tuntutan masyarakat yang begitu kuat yang pada saat itu melihat bahwa penyakit korupsi di negeri ini itu sudah menjalar kemana-mana. Sehingga harus ditemukan suatu mekanisme, suatu cara untuk memberantasnya tanpa pandang bulu. Makanya pemerintah pada saat itu merespon dengan membuat 2 paket undang-undang yang concern terhadap pemberantasan korupsi. Pertama, Undang-Undang 30 tahun 2002, yaitu undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian melahirkan lembaga yang kita tahu bersama yaitu KPK. Kemudian yang kedua, pemerintah membuat undang-undang yang namanya Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Inilah respon pemerintah pada saat itu. Kemudian kita lihat apakah undang-undang KPK yang dibentuk pemerintah pada saat itu menghasilkan suatu lembaga yang diinginkan. Pertama, ada tuntutan yang besar dari masyarakat menginginkan lahir atau dibentuk sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang betul-betul bisa melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Karena selama ini yang dirasakan oleh masyarakat bahwa aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan maupun polisi, itu tidak bisa maksimal dalam pemberantasan korupsi. Kenapa tidak bisa maksimal dalam pemberantasan korupsi? Karena pertama, kejaksaan dan kepolisian dibebani mengurus perkara-perkara pidana umum lainnya, pencurian, kejahatan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Begitu pula kejaksaan polisi. Sehingga dia tidak bisa konsentrasi untuk memberantas kejahatan yang extraordinary crime ini. Oleh karena itu, lahirlah undang-undang tentang KPK. Dan ketika undang-undang ini dilahirkan, dia memberikan kewenangan yang cukup besar kepada KPK.
Oleh karena itu kita kenal bahwa lembaga ini menjadi lembaga yang super body. Ya, orang mengistilahkan super body. Tapi pada saat itu di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002, di situ jelas-jelas kedudukan KPK adalah lembaga penegak hukum yang khusus, ya, khusus berkonsentrasi menangani kasus-kasus kejahatan korupsi yang sifatnya mandiri dan independen. Jadi itu tertuang di dalam Undang-Undang tahun 30 tahun 2022. Jadi sifat KPK waktu dibentuk pertama kali itu memang mandiri dan independen. Artinya apa mandiri dan independen? Dia tidak bagian dari eksekutif, dia tidak bagian dari legislatif, dan dia tidak bagian dari yudikatif. Jadi dia sifatnya independen. Kedudukannya begitu terhormat, begitu independen. Itu yang pertama mengenai kedudukan. Kemudian yang kedua, KPK pada saat itu diberikan kewenangan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kewenangan ini kepada aparat-aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa. Apa itu kewenangan yang luar biasa? Pertama, KPK diberikan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu rumah. Ini kan luar biasa, dia bisa melakukan penyidikan sekaligus penuntutan. Dan ditambah lagi dengan kewenangan-kewenangan lainnya. Apa itu? Penyadapan, ya, penyitaan, pemblokiran rekening seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga, kewenangan yang lainnya, KPK juga diberikan kewenangan berkoordinasi, ya, bekerja sama dengan PPATK untuk mengecek, ya, untuk menelusuri transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau sekarang ribut-ribut tentang transaksi ilegal, transaksi yang mencurigakan yang sudah disampaikan KPK, di masa lalu memang kewenangan KPK itu diberikan bisa berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri, mengecek transaksi mencurigakan baik itu aparatur sipil negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Inilah kewenangan yang luar biasa yang diberikan KPK di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002. Kemudian selain kewenangan yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut, maka kita kenal juga karena kewenangan yang begitu besar, maka KPK dianggap sebuah lembaga penegakan hukum yang super body. Ada kalangan masyarakat menganggap bahwa ketika kewenangan begitu besar, maka lembaga ini bisa melakukan yang namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Karena dianggap kewenangan KPK ini terlalu besar, dari hulu hingga hilir. Ya. Bayangkan dari penyidikan, penuntutan, dia bisa melakukan penyadapan tanpa seizin pengadilan. Itu kewenangan yang luar biasa yang selama ini tidak pernah dimiliki oleh aparat penegak hukum lain, baik itu polisi dan jaksa. Oleh karena itu, banyak kalangan masyarakat melihat ini miris dan menganggap bahwa kewenangan yang begitu besar yang dianggap super body bisa membuat KPK melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan terhadap tupoksinya. Tapi saya ingin katakan bahwa setelah diberikan kewenangan yang begitu besar, KPK juga diberikan rambu-rambu yang begitu besar sehingga tidak akan mungkin melakukan yang disebut abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Apa itu? Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa pengambilan keputusan, ya, baik itu keputusan mengenai kasus korupsi yang akan diangkat atau pengambilan keputusan menjadikan seseorang tersangka atau tidak, itu dilalui dengan mekanisme yang kita sebut pengambilan keputusan kolektif kolegial oleh seluruh pimpinan KPK. Jadi kalau ada teman-teman anggota DPR yang selalu ribut, apa itu KPK? KPK itu bisa abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan. Itu sama sekali tidak bisa. Kenapa saya katakan sama sekali tidak bisa? Keputusan yang diambil di KPK itu harus lewat keputusan yang sifatnya kolektif kolegial oleh seluruh pimpinan KPK. Jadi tidak pernah ada satupun keputusan di KPK itu yang hanya bisa diambil oleh satu orang pimpinan KPK saja. Misalnya begini, katakanlah saya, misalnya Abraham Samad atau Bambang Wijayanto, mau mentersangkakan seorang Anas Urbaningrum
tanpa putusan kolektif kolegial dari seluruh pimpinan KPK itu tidak mungkin. Atau katakanlah misalnya sahabat saya Pak Busro misalnya ingin mentersangkakan seseorang, hanya keputusan Pak Busro saja itu juga tidak mungkin. Karena mekanisme yang ada di KPK itu adalah mekanisme yang disebut kolektif kolegial. Kenapa mekanisme ini dibangun? Kenapa mekanisme ini ada di dalam undang-undang KPK? Agar menjaga KPK untuk tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan. Karena pembuat undang-undang pada saat itu paham betul bahwa kewenangan yang diberikan oleh KPK itu luar biasa. Sehingga dia harus dijaga agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Salah satunya yang tadi saya katakan, pertama adalah pengambilan keputusan itu harus selalu dilakukan dengan mekanisme kolektif kolegial. Beda misalnya di kepolisian atau di kejaksaan. Di kepolisian kejaksaan, keputusan itu bisa diambil oleh seorang kepala kepolisian atau kepala kejaksaan. Tapi kalau di KPK itu tidak bisa, harus melalui forum yang disebut keputusan yang sifatnya kolektif kolegial. Itu yang ada di undang-undang KPK. Sehingga kalau kita meragukan bahwa bisa saja nanti KPK melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, maka kemungkinan itu bisa tercegah dengan mekanisme keputusan kolektif kolegial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di KPK juga ada namanya direktorat atau kedeputian pengawasan internal. Apa fungsi direktorat dan kedeputian pengawasan internal ini adalah direktorat yang mengawasi, mencegah dan mengamati seluruh perilaku dan tindakan-tindakan seluruh insan KPK yang berkaitan dengan tupoksinya. Jadi ada sebuah kedeputian direktorat di sana namanya pengawasan internal, mengawasi agar supaya KPK tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam tugas pokoknya. Jadi ada namanya direktorat pengawasan internal. Selain itu, KPK juga mempunyai yang namanya Dewan Etik yang bisa memeriksa apabila pimpinan KPK melakukan pelanggaran. Ya. Dan Dewan Etik itu adalah Dewan Etik yang sifatnya independen. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang tidak ada Dewan Etik, tapi yang ada namanya Dewan Pengawas. Yang organik, yang diangkat sejak terpilihnya pimpinan KPK. Jadi itu ada perbedaan. Oleh karena itu saya ingin memberikan sedikit contoh bahwa kalau Dewan Etik yang sifatnya independen, maka dia bisa memeriksa dengan entengnya pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran. Contohnya, saya selaku pimpinan KPK pada saat itu pernah diperiksa di Dewan Etik berkaitan dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh sekretaris saya, bukan saya loh. Jadi sekretaris saya pada saat itu lalai, ya, melakukan kelalaian, membocorkan sprindik pada saat itu. Tapi saya diminta bertanggung jawab selaku pimpinan KPK pada saat itu. Bayangkan, pada saat itu saya bilang sama Dewan Etik, waktu itu Dewan Etiknya termasuk Anies Baswedan dan ada beberapa orang, tokoh-tokoh masyarakat. Saya bilang, saya minta sidang etik pada saat itu dibuka untuk umum. Mudah-mudahan jamaah masjid kampus UGM ini masih ada yang mengingat peristiwa itu. Saya minta pada saat itu sidang etik itu dibuka untuk umum dan disiarkan melalui televisi agar supaya apa? Orang bisa menonton dari Sabang sampai Merauke. Pesan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat pada saat itu bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini, ya, baik itu dia siapa, yang dia kebal terhadap hukum. Pesan itu yang ingin kita sampaikan pada saat itu agar supaya masyarakat tidak ragu pada saat itu bahwa KPK ternyata begitu kewenangan yang besar diberikan kepada dia, tapi dia punya mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan ke hadapan publik. Salah satunya yang tadi, sidang kode etik yang dibuka untuk umum. Dan itu disaksikan oleh semua orang dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda pernah dipertontonkan sidang etik yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etik komisioner KPK sekarang? Kan enggak. Ini baru salah satu contoh. Jadi kalau ada suara-suara sumban dulu mengatakan,
KPK ini super body susah dikontrol? Enggak. Justru sangat mudah dikontrol. Pertama dia punya kedeputian, direktorat yang tadi saya katakan. Kemudian dia punya dewan etik yang sifatnya independen. Dan yang ketiga ada lagi hal yang satu mekanisme yang paling mengontrol KPK sehingga dia tidak bisa melakukan pelanggaran sedikit pun. Apa itu? Code of conduct sama budaya organisasi. Apa yang ada di dalam Code of Conduct KPK? Code of Conduct KPK itu adalah semacam kode perilaku atau kode etik. Dia mengatur hal-hal yang sifatnya sangat privat sampai hal-hal yang sifatnya umum. Dan itu detail, dirinci satu persatu. Insya Allah saya ingin katakan di forum ini, saya sudah melihat berbagai macam kode etik profesi ya. Baik itu kedokteran, kode etik jurnalistik, kemudian peraturan disiplin pegawai negeri. Saya coba membandingkan dengan kode etik, Code of Conduct yang pada waktu saya memimpin KPK, yaitu undang-undang lama. Tidak pernah saya temukan kode etik atau Code of Conduct yang begitu kuat, yang begitu tegas, yang memuat sanksi yang berat. Tahu nggak apa yang ada di dalam Code of Conduct KPK? Ada yang disebut zero tolerance. Apa itu zero tolerance? Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh insan KPK itu tidak bisa ditoleransi. Saya kasih contoh. Waktu pertama kali saya masuk jadi pimpinan KPK, kira-kira baru 2 minggu. Tiba-tiba di meja saya sudah ada 2 SK yang saya harus tanda tangani. Ketika saya perhatikan ini SK apa ini? Ternyata SK pemberhentian 2 orang pegawai. Sebagai pimpinan baru KPK, saya penasaran melihatnya. Ini kira-kira apa yang terjadi di pegawai ini sehingga dia harus diberhentikan. Karena saya begitu tiba-tiba masuk dan tinggal disodorkan SK pemberhentian. Orang ini sudah disidangkan di Dewan Etik. Setelah saya bongkar, perhatikan berita acaranya, saya cukup kaget juga melihatnya. Kenapa saya cukup kaget? Mohon maaf, setelah saya membaca apa yang dilakukan kedua pegawai ini sehingga dia harus dikeluarkan. Ingat loh, SK yang saya tanda tangan ini adalah SK pemecatan. Bukan SK peringatan atau SK skor. SK pemecatan sebagai pegawai KPK. Apa yang dilakukan pegawai KPK ini? Setelah saya baca kiri kanan. Tahu nggak apa yang dilakukan? Pelanggarannya, 2 pegawai ini melakukan perselingkuhan dengan pegawai di luar KPK. Apa yang ingin saya sampaikan kepada jemaah Masjid Kampus UGM ini? Saya sudah pernah melihat semua kode etik yang ada, organisasi-organisasi, peraturan disiplin pegawai negeri. Biasanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat privat dan dilakukan bukan dalam ruang lingkup instansi tersebut, orang itu tidak akan pernah dipecat, paling diperingati. Saya berani katakan itu karena saya sudah pernah melihat peraturan tentang disiplin pegawai negeri. Nggak ada orang yang dipecat dengan masalah begini. Kecuali misalnya dia berselingkuh sesama pegawai dalam satu kantor. Ini orang di luar. Jadi yang ingin saya gambarkan kepada jamaah Masjid Kampus UGM, betapa kerasnya kode etik yang ada di KPK. Tidak membuka ruang sedikit pun orang untuk melakukan yang namanya pelanggaran-pelanggaran moral. Makanya itu tadi diistilahkan zero tolerance. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia rumuskan di dalam kode etiknya? Agar supaya orang-orang atau insan-insan di KPK itu terjaga marwahnya. Terjaga dari perilaku-perilaku amoral. Itu baru satu contoh. Kemudian contoh kedua, yang saya ingin memberikan informasi kepada jemaah Masjid Kampus UGM. Tahu nggak kalau saya katakan pernah dengar yang namanya Broto Seno? Broto Seno ini adalah seorang polisi. Ya, dia penyidik di KPK. Dia pernah membuat sedikit masalah mungkin di KPK, tapi masalah pribadi. Orang pernah menyebut-nyebutnya dia dulu pernah pacaran sama Angelina Sondakh. Tapi ketika dia di KPK, dia tidak pernah melakukan pelanggaran sedikit pun berkaitan dengan tugasnya sebagai penyidik yang memeriksa perkara. Dia tidak pernah melakukan pelanggaran itu. Ya. Jadi ketika dia bekerja di KPK sebagai seorang penyidik yang menyidik kasus korupsi yang miliaran rupiah, dia tidak pernah melakukan pelanggaran.
Apa sesungguhnya yang terjadi? Ini saya ingin memberikan gambaran sedikit bahwa Code of Conduct KPK itu betul-betul membuat sebuah mekanisme yang orang sulit melakukan pelanggaran walaupun orang punya niat melakukan pelanggaran. Apa yang terjadi pada Brotoseno? Ketika masa tugasnya berakhir di KPK, dia kembali ke kepolisian. Dia kembali ke kepolisian menjadi penyidik tindak pidana korupsi di institusinya di kepolisian. Apa yang terjadi ketika dia kembali? Ketika dia menangani sebuah kasus korupsi di kepolisian, dia tertangkap tangan oleh polisi sendiri menerima suap berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang dia periksa. Apa yang ingin saya sampaikan kepada jemaah Masjid Kampus UGM? Seandainya, seandainya kalau kita lihat suap kemungkinan besar yang dia ditawarkan waktu di KPK itu jauh lebih besar daripada ke kepolisian. Karena kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK itu adalah kasus-kasus korupsi yang nilainya miliaran rupiah. Dan saya yakin orang-orang yang diperiksa di KPK pada saat itu pasti punya cara untuk menyuap penyidik-penyidik KPK. Yang harganya jauh lebih besar ketika Anda keluar dari KPK. Tapi pertanyaan saya, kenapa waktu di KPK Brotoseno tidak pernah melakukan itu? Coba, Brotoseno tidak pernah melakukan pelanggaran itu. Tapi saya yakin pada saat itu dia juga menerima tawaran-tawaran suap. Tapi dia tidak pernah bisa melakukan itu. Dan kenapa setelah dia kembali ke kepolisian, dia menjadi penyidik tindak pidana korupsi di kepolisian, dengan tidak begitu terlalu lama ketika dari KPK, dia tertangkap tangan menerima suap ketika dia kembali ke kepolisian. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan bahwa Code of Conduct, kode etik KPK yang ada, membuat orang tidak bisa melakukan pelanggaran. Orang takut karena sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan di sana, itu sanksinya pemecatan. Seperti tadi saya katakan. Peristiwa atau kejadian yang sifatnya sangat privat itu orang bisa diberhentikan. Apalagi kalau orang itu menerima suap berkaitan dengan tugasnya sebagai penyidik. Maka tidak ada orang yang bisa melakukan pelanggaran. Jadi saya mengistilahkan dulu, kalau ibaratnya orang itu tadinya penjahat di luar, dia masuk di KPK, dia perlahan-lahan menjadi orang yang baik. Karena kenapa? Ada mekanisme yang membuat orang jahat itu tidak bisa melakukan kejahatan. Itulah yang disebut sistem. Sistemnya apa? Kode etiknya, Code of Conduct-nya itu menganut sistem yang kita sebut di dalam Code of Conduct itu zero tolerance. Tidak ada toleransi sedikit pun. Jadi begitu ada pelanggaran, itu orang dipecat. Itu satu. Kemudian kode etiknya itu mengatur setiap tindak tanduk pegawai KPK, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satu contohnya misalnya, dalam kode etik KPK, Code of Conduct KPK menyebutkan bahwa seluruh insan KPK tidak diperbolehkan berolahraga golf. Ada enggak kode etik yang begitu? Jangan ketawa dulu. Ini ada sesuatu nih. Kenapa sampai di dalam kode etik KPK itu dilarang pegawainya bermain golf? Karena nilai-nilai atau value integritas salah satunya itu adalah kesederhanaan. Dan itu menjadi pedoman perilaku orang-orang di KPK yang harus dilakukan. Karena salah satu value integritas itu adalah kesederhanaan, maka golf dianggap adalah olahraga yang tidak sederhana. Oleh karena itu di dalam kode etik KPK itu dicantumkan dengan jelas. Pegawai KPK, insan KPK dilarang main golf. Salah satu. Betapa kuatnya. Kemudian yang kedua, di kode etik KPK lagi selanjutnya, ada dituangkan juga setiap insan KPK dilarang memasuki tempat hiburan, ditulis tempat hiburan seperti bar. Jadi tidak interpretasi. Code of Conduct-nya, kode etiknya itu tidak interpretatif. Jadi tidak bisa dilakukan perdebatan-perdebatan lagi, jelas semua diatur. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu juga di situ sudah tertuang apa bentuk sanksinya.
Gak ada yang bisa melanggar, tidak ada yang berani. Mungkin ada yang berniat tapi tidak berani. Jadi contohnya tadi saya katakan, ada penyidik ketika dia di KPK, dia bisa bekerja secara jujur. Karena ada mekanisme, ada sistem, ada rambu-rambu yang diatur sehingga orang pertama sulit melakukan pelanggaran, kemudian takut melakukan pelanggaran. Itulah kekuatan KPK di situ. Kemudian budaya organisasinya. Begitu kuat. Di dalam kode etik juga, selain mengatur tadi itu ada beberapa yang saya contohkan, golf, masuk ke tempat hiburan. Diatur juga mengenai misalnya penggunaan fasilitas negara. Seperti mobil dinas, kendaraan perjalanan dinas. Itu diatur secara rinci, disebutkan satu persatu. Misalnya begini, pimpinan KPK ketika menggunakan transportasi udara, yaitu pesawat, maka kalau dia bepergian dari Jakarta ke tempat lain, yang ternyata jaraknya tidak lebih dari 2 jam, maka tidak boleh menggunakan kelas bisnis. Bayangkan. Kira-kira apa makna dari kode etik yang tersirat itu? Kenapa begitu? Karena di situ adalah proses menghindari adanya pemborosan negara. Kan gitu. Kemudian yang kedua ada pesan yang ingin disampaikan. Bahwa pimpinan KPK itu harus memberikan contoh, role model ya. Menjadi tauladan bagi instansi atau lembaga-lembaga yang lain. Jadi kalau pimpinan KPK itu misalnya kalau dari Jakarta, kalau panitia masjid kampus UGM meminta pimpinan KPK untuk datang ceramah di sini, maka perhatikan, dia tidak akan menggunakan kelas bisnis. Saya nggak tahu kalau sekarang, karena Code of Conduct-nya sudah dirubah semua, budaya organisasinya dirubah. Itu contoh-contoh yang saya ingin berikan, bahwa betapa kuatnya Code of Conduct KPK. Itu tadi perjalanan bisnis. Kemudian kendaraan dinas, itu nggak bisa digunakan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan atau tugas kita. Itu nggak bisa. Misalnya kalau kendaraan dinas itu saya pakai pergi pengantin, nggak bisa. Dan itu semua tertera di dalam Code of Conduct apa sanksinya. Jelas, jadi orang takut melanggar. Ada peristiwa yang menarik berkaitan dengan Code of Conduct ini ya. Pernah suatu ketika saya mau ke Bali. Ada undangan dari Udayana, saya sudah agak lupa ya. Itu hari Minggu untuk ceramah di sana. Karena hari Minggu saya paham betul bahwa hari libur kan. Saya bilanglah sama istri saya, "Ma, nanti kamu ikut saya." Karena saya tahu di dalam kode etik KPK bahwa istri itu tidak boleh dibiayai oleh negara. Tapi karena hari Minggu ini saya berani bawa istri saya. Kalau hari kerja nggak boleh. Saya suruh ikutlah dia. Saya mengeluarkan duit saya pribadi untuk untuk membayarkan tiket istri saya. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ketika saya mendarat di di Bali, itu kan saya disiapkan oleh KPK fasilitas protokoler ya. Pertama mobil jemputan dan kamar hotel di sebuah hotel. Tahu nggak? Istri saya tidak bisa naik di mobil itu. Itu peraturan yang ada di kode etik KPK. Kenapa ingin saya sampaikan ini semua? Agar supaya kita tidak serta-merta menerima informasi atau hal-hal yang disampaikan oleh seorang Fahri Hamzah dan lain-lain sebagainya bahwa KPK itu bisa abuse of power, bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Hal ini saya harus sampaikan supaya Anda paham betul bahwa orang KPK itu tidak bisa melakukan abuse of power. Bagaimana dia bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka kalau tidak melalui mekanisme kolektif kolegial? Nggak bisa. Jadi itu semua cerita omong kosong. Ya, bayangkan. Tadi saya sambung lagi. Ketika saya sampai di Bali itu tadi, saya disiapkan sebuah mobil ya untuk diantar ke hotel. Itu secara code of conduct yang tertera di dalam kode etik, istri saya tidak boleh naik ke mobil itu. Karena itu adalah fasilitas negara yang dibayar oleh negara untuk tugas saya di sana melaksanakan tugas berkaitan dengan undangan Universitas Udayana di sana. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ketika itu saya bilang sama istri saya, kamu naik taksi aja ke hotel sana. Itu pertama ya, sudah ada sesuatu. Kemudian sesampainya di hotel,
ada lagi kejadian. Pasti Anda kaget nih. Itu kan ada kamar tuh. Ada kamar yang saya disiapkan oleh KPK untuk saya tempatin. Tahu nggak? Di dalam kode etik KPK apa yang terjadi? Istri saya dilarang memasuki kamar itu. Kenapa dilarang memasuki kamar itu? Karena kamar itu dibiayai oleh KPK. Memakai uang negara. Jadi tidak boleh digunakan oleh orang yang tidak punya kepentingan. Tidak berkaitan dengan tugasnya. Begitu ya. Pertanyaan saya, ada tidak kode etik di lembaga-lembaga profesi kita atau di pegawai negeri sipil kita pun sekalian? Tidak ada. Tidak ada satupun kode etik yang beratnya seperti begini. Bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Istri saya sudah tiba di hotel, gak bisa masuk di kamar saya. Apa yang saya harus lakukan? Saya terpaksa harus mengambil lagi satu kamar untuk istri saya. Dan kamar yang dikasih KPK saya tinggalkan. Saya gak boleh pakai kan bersama istri saya. Saya pindah aja di istri saya. Jadi ini gambaran yang ingin saya sampaikan kepada jamaah masjid kampus UGM bahwa ada rambu-rambu. Jadi selain kewenangan yang begitu besar yang disebutkan oleh orang lembaga superbody, ada juga rambu-rambu yang disiapkan oleh KPK sehingga dia tidak bisa melakukan pelanggaran. Tidak bisa abuse of power. Oleh karena itu, saya sangat kaget kalau banyak anggota DPR mengatakan bahwa KPK di zaman lalu itu mudah melakukan abuse of power karena dia adalah lembaga superbody, tidak ada yang awasi. Aneh betul-betul. Kayak tidak pernah membaca undang-undang KPK itu sendiri. Jadi hal-hal yang sederhana, kenapa ini saya sampaikan? Saya ingin gambarkan kepada jemaah masjid UGM ini bahwa hal-hal yang sangat sederhana, yang sebenarnya tidak harus diatur secara rinci di kode etik, itu diatur. Kenapa itu diatur? Itu adalah sebagai rambu-rambu agar supaya orang-orang KPK tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jadi dia punya code of conduct dan budaya organisasi yang mengatur. Dan pelanggaran terhadap itu adalah zero tolerance. Pelanggarannya pecat. Bayangkan tadi ada orang berselingkuh sama orang yang bukan pegawai KPK, orang di luar. Dan orang itu juga tidak terikat pernikahan. Coba saya ingin mengajukan pertanyaan kepada jamaah. Ada enggak kode etik di tempat lain yang memecat orang seperti ini? Enggak ada. Kenapa saya bilang enggak ada? Saya pernah kira-kira tahun 2017 diundang oleh Bank Indonesia. Saya diundang untuk merumuskan Code of Conduct Bank Indonesia. Jadi saya diminta untuk mempresentasikan kode etik KPK di zaman saya. Karena sekaligus Bank Indonesia ini ingin merumuskan, ingin membuat sebuah kode etik baru, Code of Conduct baru, ya, agar bisa mencegah pegawai-pegawainya untuk tidak melakukan fraud atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketika saya memaparkan Code of Conduct KPK, kode etik KPK dan budaya organisasi KPK, panjang lebar dari A sampai Z. Pada saat itu ada juga orang DPR, jadi orang DPR dulu memaparkan kode etiknya, nggak ada masalah, santai-santai aja dilihat. Ketika saya memaparkan kode etiknya, saya presentasikan dengan jelas di situ dari A apa yang dilarang, termasuk menggolok, masuk ke tempat hiburan. Apa yang dikatakan pejabat Bank Indonesia pada saat itu? Pak Bram, angkat tangan kita. Kalau Code of Conduct atau kode etiknya KPK kita adopsi atau kita contoh, copy paste ke dalam kode etik baru Bank Indonesia akan kita rumuskan, maka saya yakin hampir sebagian pegawai Bank Indonesia akan mengundurkan diri. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan khawatir di masa lalu walaupun KPK dikatakan lembaga yang super body, oke, saya udah diingatkan. Ya, ini ada penyakit orang Indonesia, kalau sudah duduk lupa berdiri. Makanya rata-rata orang Indonesia itu kalau sudah punya jabatan rata-rata lupa, ingin berkuasa terus. Baik, terima kasih panitia udah mengingat saya lagi 5 menit ya. Jadi itu salah satu gambaran yang saya ingin berikan kepada jemaah masjid kampus UGM, bahwa betapa kuatnya yang disebut mekanisme pengawasan internal. Jadi ada mekanisme ya. Jadi tidak ada itu orang serta-merta ditetapkan jadi tersangka itu karena cuma kemauan atau keputusan satu orang komisioner aja. Misalnya Abraham atau Pak Bambang atau Pak Busro, enggak ada. Itu harus melalui mekanisme yang disebut kolektif kolegial.
Jadi kalau Anas ngomong bahwa saya tidak terbukti, saya mau tantang Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijayanto. Loh, ini keputusan kolektif kolegial. Bukan soal Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijayanto. Ini keputusan KPK dan itu sudah terbukti di pengadilan, dari pengadilan negeri sampai kasasi itu semua terbukti. Dan kita tahu di putusan Mahkamah Agung salah satu hakim yang paling jujur yang namanya Artijo itu memutus perkara itu. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua selanjutnya yang ingin saya sampaikan, selain Code of Conduct dan budaya organisasi yang begitu kuat pada saat itu, KPK memang diberikan kewenangan yang luar biasa ya, seperti tadi saya katakan, penyadapan, penyidikan, penuntutan, bisa melakukan penyadapan telepon orang. Oleh karena itulah, karena kewenangan yang begitu besar, maka pada saat itu KPK begitu bisa melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Bayangkan sejarah KPK di masa lalu itu, saya tidak bisa hitung, ada beberapa menteri yang bisa dijadikan tersangka. Dan ada beberapa ratus anggota DPR pada saat itu yang jadi tersangka. Belum lagi gubernur, bupati dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kewenangan yang diberikan begitu besar. Jadi dia bisa melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Karena kita tahu betul dengan undang-undang yang begitu powerful ya kalau menurut kita, maka itu harus dibarengi dengan kinerja yang maksimal. Itu sebenarnya KPK masa lalu. Dan itulah kalau kita mau lihat mungkin itulah keberhasilan KPK di masa lalu ya. Sehingga salah satu bentuk keberhasilannya tahun 2013-14 KPK mendapat penghargaan dari Filipina yaitu Ramon Magsaysay sebagai lembaga penegakan hukum yang ada di dunia yang mempunyai struktur kelembagaan yang ideal. Jadi Perancis, Armenia itu terkagum-kagum melihat struktur kelembagaan KPK itu sendiri. Kenapa? Karena itu sifatnya independen. Dia terlepas dari kekuasaan. Karena memang kalau kita lihat itu kan ada UNCIC ya yang kita sudah ratifikasi tentang anti korupsi. Memang disyaratkan bahwa setiap lembaga anti korupsi yang akan dibuat di sebuah negara sifatnya dia harus independen, mandiri. Dia terlepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu kalau undang-undang sekarang Undang-Undang 19 tahun 2019 yang baru yang mematikan undang-undang lama, menurut saya itu sudah menyimpang dari semangat UNCIC yang kita sudah ratifikasi. Dan kalau ada orang katakan bahwa undang-undang KPK sekarang itu lebih menguatkan, maka saya bisa pastikan bahwa bukan menguatkan. Tapi undang-undang KPK sekarang itu didesain untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Kenapa saya katakan melemahkan pemberantasan korupsi? Itu bisa kita lihat dari pasal-pasalnya. Pertama, pasalnya disebutkan di pasalnya itu salah satu pasalnya bahwa kedudukan KPK adalah sebagai lembaga negara yang bagian atau rumpun dari eksekutif. Jadi dia sudah masuk di kekuasaan eksekutif. Dia sudah bisa diintervensi oleh presiden. Dia sudah bisa diintervensi oleh kekuasaan eksekutif karena dia di bawah rumpun eksekutif. Kalau dulu KPK itu memang dalam undang-undangnya dia mandiri dan independen. Jadi presiden siapapun pada saat itu nggak bisa mengintervensi KPK. Siapapun presidennya pada saat itu tidak bisa karena memang struktur model kelembagaannya di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 itu disebutkan bahwa dia adalah independen dan mandiri, lepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kalau sekarang memang di dalam undang-undangnya disebutkan bahwa dia berada di bawah kekuasaan rumpun eksekutif. Jadi itu salah satu kelemahan. Kemudian kelemahan kedua, pegawai KPK dipaksa untuk keseluruhannya melakukan tes wawasan kebangsaan untuk bisa dijadikan ASN. Karena itu kewajiban bagi seluruh pegawai KPK untuk mengikuti tes supaya bisa lolos menjadi aparatur sipil negara. Itu di undang-undang baru, Undang-Undang 19 tahun 2009. Jadi seluruh pegawai KPK haruslah berstatus pegawai negeri sipil. Oleh karena itu diadakanlah tes wawasan kebangsaan. Dan tes wawasan kebangsaan itu bukan menghasilkan sesuatu yang baik. Justru tes itu menyingkirkan orang-orang yang selama ini berintegritas kuat. Jadi ada 75 orang-orang KPK, saya paham betul siapa orang itu orang-orang yang kuat integritas itu disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau kita bilang KPK sekarang menguatkan itu tidak ada dasarnya. Dua itu.
Kemudian yang ketiga, kalau KPK mau melakukan penyitaan, penyadapan, pemblokiran rekening, itu harus melalui izin Dewan Pengawas. Itu kan bisa bocor. Sekarang kalau misalnya ada koruptor yang kita mau sadap, kalau kita minta izin, itu kan suratnya mengalir nih begini. Kan bisa bocor. Siapa yang bisa jamin bahwa itu tidak bocor? Tapi di masa lalu itu tidak ada mekanisme begitu. Undang-undang tidak menyarankan begitu. Jadi itulah kelemahan-kelemahan KPK di zaman sekarang kalau kita ingin bandingkan. Dan ini terbukti, sekali lagi ini terbukti, bukan isapan jempol. Kita bisa lihat bahwa IPK kita sekarang itu kan terjun bebas. 32 IPK kita. Jadi ini sejarah paling terburuk. Di masa lalu itu kita skornya masih 34. Jadi ini sejarah paling buruk, indeks persepsi korupsi kita itu 32. Jadi inilah mencerminkan bahwa betapa buruknya Undang-Undang 19 tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang 30 tahun 2002. Karena apa? Dia tidak bisa lagi melakukan pemberantasan korupsi dengan lebih progresif. Kita bisa lihat tuntutan KPK sekarang ini terhadap pelaku-pelaku korupsi itu kan tidak seperti dulu lagi. Ya. KPK sudah jarang menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang dan lain-lain sebagainya. Kita bisa lihat. Jadi itu fakta dan itu bisa terkonfirmasi dengan IPK kita yang jeblok. IPK kita 32. Ini membuktikan bahwa arah pemberantasan korupsi kita setelah lahirnya undang-undang baru yang membungkam undang-undang lama, itu arah pemberantasan korupsi menjadi kita tidak bisa berharap banyak. Tapi bukan berarti kita harus pesimis, bukan berarti kita harus apatis. Kita harus tetap bekerja mendorong KPK untuk bisa melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Walaupun mungkin kita prihatin juga bahwa pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu tidak bisa lagi disidang seperti dulu. Kenapa nggak bisa lagi disidang seperti dulu? Karena kode etiknya sudah berubah. Kode etiknya sudah dirubah. Jadi orang KPK sekarang ya bisa saja menggunakan helikopter mahal. Tidak lagi pelanggaran. Kan begitu. Orang KPK bisa saja masuk ke tempat hiburan mungkin. Nah, saya nggak tahu. Jadi itu kode etiknya sudah dirubah sehingga marwah KPK sebagai lembaga yang role model ya. Boleh dikatakan role model sebagai teladan. Ini kan KPK dicontoh oleh lembaga-lembaga lain. Dan harusnya peran KPK seperti itu. KPK itu harus jadi teladan dari lembaga-lembaga lain. Oleh karena itu tidak mudah jadi pimpinan KPK. Karena dia harus memberikan contoh kepada pimpinan-pimpinan lembaga lain. Tentang banyak nilai-nilai integritas. Di antaranya misalnya nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, egaliter dan lain-lain sebagainya. Inilah yang dianut KPK di masa lalu. Sebagai tambahan aja sedikit, masalah lift aja dulu di KPK waktu zaman saya itu liftnya tidak ada yang dibeda-bedakan. Kalau sekarang Anda masuk ke KPK itu sudah dibedakan. Lift bagian kiri itu khusus untuk pimpinan, 2, 3 itu khusus untuk pegawai. Dulu waktu di zaman saya ada 2 lift itu siapa saja bisa pakai. Saya bisa satu lift dengan office boy tidak ada masalah. Dia bisa membelakangi saya. Dia di depan, saya di belakang gak ada masalah. Karena dulu kita membangun budaya organisasi yang egalitarian. Dan itu dipraktekkan kepada KPK. Dan itulah check and balances ya. Ada saling kontrol. Dan itulah kekuatan KPK di masa lalu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Kita saling mendoakan. Semoga kita sehat walafiat. Bisa menunaikan ibadah puasa dan ibadah Ramadan kita selama 1 bulan penuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.